The Department of Homeland Security is This barring afternoon in the Trump administration's war Protesting in the center of campus. President Donald Trump has made no secret. As we are following some breaking strong, a lot of shock. Also today, a and federal judge confusion amongst already enrolled at Harvard University. if they are This market- Selamat datang di Sisi Terdalam, tempat di mana kita mengupas sisi yang jarang dibicarakan dari dunia pendidikan, politik, dan kekuasaan. Bayangkan kamu adalah mahasiswa internasional yang baru saja diterima di Harvard, kampus impian banyak orang. Kamu udah ngurus visa, siap-siap terbang ke Boston. Lift off. Bahkan keluargamu mungkin udah bikin pesta kecil buat ngerayain. Tapi tiba-tiba, kamu baca berita. Pemerintahan Trump mencabut izin Harvard menerima mahasiswa asing. Iya, Harvard bukan kampus kecil, bukan institusi ecek-ecek, tapi universitas dengan sejarah ratusan tahun. Seketika, dunia akademik pun gempar. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan kenapa keputusan ini bisa begitu ekstrim? Let's go, ladies. Harvard University. Bagi banyak orang, nama ini bukan cuma soal akademik, tapi juga soal prestis, pengaruh, bahkan impian. Didirikan pada tahun 1636, Harvard adalah universitas tertua di Amerika Serikat. Kampus ini telah menjadi rumah bagi 8 presiden Amerika, lebih dari 150 pemenang Nobel, dan ratusan tokoh dunia di bidang ekonomi, politik, teknologi, hingga sastra. Tapi bukan hanya itu yang membuat Harvard istimewa. Salah satu kekuatannya adalah kemampuan untuk menarik talenta terbaik dari seluruh dunia. Mahasiswa dari Tiongkok, India, Brasil, Jerman, bahkan dari Indonesia. Semuanya menyatu di satu tempat. Mereka tidak hanya belajar, tapi juga meneliti, berkolaborasi, dan menciptakan inovasi yang dampaknya dirasakan di seluruh dunia. Bahkan banyak penelitian mutakhir dalam bidang AI, kesehatan global, hingga perubahan iklim, berasal dari laboratorium dan kelas-kelas Harvard yang multinasional. Pada tahun ajaran 2024 sampai 2025, ada hampir 6.800 mahasiswa internasional yang terdaftar. Itu 27% dari total mahasiswa. Kehadiran mereka bukan hanya soal jumlah, tapi juga kualitas. Mereka memperkaya kampus, baik secara intelektual maupun budaya. Maka, ketika berita datang bahwa pemerintah mencabut izin Harvard menerima mahasiswa asing, semua orang bertanya-tanya, kenapa dan kenapa sekarang? Segalanya dimulai dari sebuah permintaan. Sebuah surat resmi dari Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat ditandatangani oleh Kristi Noem. Di surat itu, Harvard diminta menyerahkan data lengkap tentang mahasiswa internasionalnya, bukan cuma data nama dan kewarganegaraan, tapi juga rekaman aktivitas mereka, video, audio, riwayat akademik, catatan keterlibatan dalam aksi demonstrasi, bahkan kursus apa yang mereka ambil selama 5 tahun terakhir. Permintaan ini mengandung 8 kriteria yang dinilai tidak masuk akal oleh banyak pihak. Harvard sebagai institusi pendidikan punya kewajiban untuk melindungi privasi mahasiswa. Apalagi tidak ada dasar hukum yang jelas untuk menyerahkan data sebesar itu. Dalam surat jawabannya, Harvard menyatakan mereka akan patuh pada hukum, tapi tidak akan memberikan informasi yang melebihi batas kewajiban hukum. Di hari yang sama, Meredith Winnick, Wakil Presiden Eksekutif Harvard, mengeluarkan pernyataan publik. Kami akan terus melindungi komunitas kami. Tetaplah fokus pada studi kalian. Kami di sini untuk mendukung. Tapi bagi pemerintah, penolakan ini dianggap pembangkangan. Dan balasannya sangat cepat. Beberapa hari setelah penolakan itu, Kristi Noem mengeluarkan keputusan resmi. Sertifikasi SFVP Harvard dicabut. SFVP adalah program yang memberi wewenang pada universitas di Amerika untuk menerima mahasiswa internasional. Tanpa itu, mereka tidak bisa memproses visa pelajar. Dampaknya, langsung mahasiswa asing yang saat itu sedang belajar di Harvard diberi 2 pilihan. 1. Pindah ke kampus lain yang masih punya izin, atau kehilangan status legal mereka di Amerika Serikat. Bayangkan jadi mahasiswa yang sedang riset disertasi, atau yang baru saja mulai semester pertamanya. Harus meninggalkan semuanya, karena alasan yang mereka sendiri tidak pahami sepenuhnya. Lebih dari sekadar kebijakan, ini terasa seperti hukuman kolektif. Dalam waktu singkat, komunitas Harvard pun masuk ke mode krisis. Mahasiswa resah, dosen bingung, dan para administrator bekerja siang malam untuk mencari solusi. Tapi masalahnya belum selesai. Harvard sebenarnya sudah jadi sasaran sejak lama. Di masa jabatan pertamanya, Trump sering menyebut universitas
elit sebagai benteng radikal kiri. Ia menuduh mereka menyebarkan ideologi anti-Amerika, pro-komunisme, bahkan mendukung terorisme, tuduhan-tuduhan yang tidak punya dasar kuat. Harvard dituding sebagai tempat berkembangnya antisemitisme, hanya karena sebagian mahasiswanya ikut demonstrasi pro-Palestina. Padahal universitas itu juga punya kebijakan untuk mendukung mahasiswa Yahudi dan Israel agar merasa aman dan dihargai. Namun, semua itu tidak cukup bagi Trump. Bagi dia, Harvard bukan hanya institusi akademik, tapi simbol kekuasaan yang harus ditundukkan. Maka, sejak awal 2025, investigasi demi investigasi diluncurkan. Mulai dari kurikulum, kebijakan penerimaan, bahkan pemilihan dosen. Dan sekarang, visa pelajar pun dijadikan senjata politik. Tidak cukup hanya mencabut izin visa. Pemerintah juga membekukan dana riset Harvard senilai $3 miliar. Program-program kesehatan masyarakat yang dijalankan oleh Harvard ikut dicoret, tambahan $60 juta untuk program medis dihentikan. Ini adalah tekanan ekonomi yang sangat besar, bahkan untuk institusi sekaya Harvard sekalipun. Dan ancamannya belum berhenti. Dalam wawancara dengan Fox News, Kristi Noem mengatakan, "Ini peringatan. Universitas lain juga akan kami tindak kalau tidak segera berbenah." Kampus-kampus seperti Columbia, Stanford, dan MIT mulai merasa panas. Mereka tahu Harvard bukan satu-satunya target. Harvard tidak tinggal diam. Gugatan hukum segera diajukan. Mereka menyebut tindakan pemerintah sebagai pembalasan politik yang melanggar hukum administrasi federal. Mahasiswa juga bersuara. Leo Gurdon, mahasiswa asal Swedia, berkata, "Tanpa mahasiswa internasional, Harvard bukan Harvard lagi." Komunitas akademik internasional pun angkat bicara. Dari Jerman, Australia, Jepang, hingga Singapura, banyak profesor dan rektor mengeluarkan pernyataan dukungan untuk Harvard. Bahkan universitas saingan seperti Yale dan Princeton ikut mengecam tindakan ini. Karena mereka sadar, hari ini Harvard, besok bisa jadi mereka. Apa yang terjadi di Harvard sebenarnya bukan hal baru dalam sejarah dunia. Di Turki, sejak 2016, ribuan dosen dipecat karena dianggap mendukung oposisi. Di Hong Kong, banyak mahasiswa dipenjara karena ikut protes pro-demokrasi. Di Iran, kampus menjadi tempat represi bagi aktivis perempuan dan minoritas. Dunia pendidikan seringkali menjadi ladang tarik ulur ideologi, politik, dan kekuasaan. Yang membedakan adalah, negara seperti Amerika selama ini dikenal sebagai benteng kebebasan akademik. Tapi sekarang, ketika Harvard pun diserang, kita harus bertanya, apakah dunia pendidikan benar-benar bebas, atau kita hanya belum melihat sisinya yang gelap? Mungkin untuk pertama kalinya banyak orang melihat bahwa bahkan di negara demokrasi, ruang akademik bisa dikontrol oleh kekuasaan. Kasus ini membuka mata kita bahwa bahkan institusi sebesar Harvard pun bisa jadi target kekuasaan. Dan mahasiswa bisa dijadikan pion dalam permainan politik yang besar. Pendidikan seharusnya menjadi ruang bebas untuk berpikir, bukan ladang pertempuran ideologi. It's something that these schools really have to be very, very careful with. Very anti-Semitic when you take a look, whether it's Columbia, Harvard, Princeton. I don't know what's going on. Jadi bagaimana menurutmu? Apakah pemerintah punya hak mencabut izin kampus hanya karena perbedaan pandangan? Atau ini langkah tepat untuk menjaga keamanan nasional? Sisi terdalam, tempat di mana kebenaran punya lebih dari satu sisi. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe untuk terus menyusuri sisi-sisi lain yang mungkin belum kamu lihat sebelumnya. Sampai jumpa di video berikutnya.